Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Budatasik. Saya jurusan Teologi Kristen angkatan 18. Pada kesempatan kali ini saya akan berkhotbah untuk memenuhi salah satu persyaratan dari mata kuliah Teologi Homiletika. Dan inilah khotbah saya. Selamat menikmati dan selamat malam untuk kita semua. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan, persembahan yang sempurna. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang kuk yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Sejauh demikianlah pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan kesehatan dan juga masih menekuni mempelajari firman Tuhan serta mempraktekannya dalam langkah kehidupan kita setiap hari. Dari pembacaan kita Ibrani 10 ayat 32 sampai 38 diberikan satu tema, yaitu hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Saudara-saudara serta orang tua yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini, itu nyata karena kita sudah melewati berbagai macam tantangan, penderitaan, ujian dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa ujian yang kita lewati, tantangan yang kita lewati itu membutuhkan begitu banyak perjuangan. Untuk sampai di titik yang kita inginkan, itu memiliki banyak perjuangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini nyata bahwa janji Tuhan, kasih Tuhan itu sangat nyata dan sangat mulia. Buktinya, kita pada malam hari ini masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kekuatan, sehingga kita berjumpa satu dengan yang lainnya untuk datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tetapi untuk bertahan dalam iman kepercayaan kita pada Yesus Kristus tidaklah sangat mudah jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa ada campur tangan dari Tuhan. Karena kita sadari bahwa kita sebagai manusia sangat memiliki dan sangat banyak kekurangan kita. Itulah sebabnya Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk kita semua, untuk menuntun kehidupan kita. Tuhan sangat tahu sampai di mana batas kemampuan kita sebagai umatnya. Karena Tuhan tahu bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tidak mampu untuk menjalankannya sendiri. Itulah sebabnya
Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk menolong kita semua. Saudara-saudara serta orang tua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Efesus, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa kita itu melawan atau kita berjuang atau kita dalam Efesus 6 ayat 12 di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa perjuangan kita adalah melawan iblis, melawan tipu daya iblis. Karena iblis itu datang seperti singa yang meraung-raung, menyamar seperti malaikat, sehingga disitulah kadang kita sebagai umat, kadang kita sebagai manusia terjerumus ke dalamnya, meskipun kita mengatakan bahwa hal itu sangat baik. Banyak anak muda atau orang tua dalam mempertahankan imannya sudah sangat goyah. Kadang salah dalam memilih jalan hidup karena ia tidak mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Banyak kita sebagai umat manusia terkadang selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa kita mendahulukan Tuhan, tanpa kita meminta pertolongan Tuhan. Itulah karena kita belum meyakini, kita belum memiliki iman pengharapan kepada Tuhan, bahwa tanpa campur tangan Tuhan kita tidak bisa mencapaikan sesuatu yang kita inginkan. Saudara serta orang tua yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat satu tokoh dalam Alkitab, di mana seorang tokoh ini adalah seorang tokoh yang setia, meskipun dia diliputi berbagai kesulitan, dia diliputi berbagai penyakit, kesedihan, ujian yang begitu banyak, tetapi ia tidak pernah goyah, imannya tidak pernah goyah untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Siapakah itu? Dia adalah Ayub. Ayub ini, jika kita melihat bahwa tantangan ujian yang diberikan itu sangat berat, dan mungkin jika kita yang mengalaminya, pasti kita sudah tidak sanggup. Bahkan pasti kita sudah berpikir, untuk apa saya mempercayai Tuhan lagi? Untuk apa saya sebagai seorang percaya? Untuk apa saya sebagai seorang Kristen? Toh nyatanya Tuhan tidak membantu saya, Tuhan tidak menolong saya. Tuhan tidak mengeluarkan saya dari beban yang saya alami ini. Tetapi bagaimana dengan Ayub? Ayub tidak pernah sekali-kali meninggalkan Yesus di dalam kehidupannya. Ia selalu mengandalkan Yesus dalam kehidupannya, karena ia percaya bahwa ujian yang diberikan kepadanya, rintangan yang diberikan kepadanya, itu bisa dia selesaikan bersama dengan Yesus. Itu ia bisa selesaikan karena ia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu besar luar biasa perjuangan Ayub dalam mempertahankan imannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih seperti Ayub yang masih memiliki iman pengharapan kepada Yesus Kristus, sekalipun rintangan yang kita alami itu sangat sulit bagi kita? Yakin dan percayalah bahwa rintangan, ujian, tantangan yang kita hadapi itu akan terselesaikan dengan benar, terselesaikan dengan baik jika kita mengandalkan Tuhan.
Saudara-saudara serta orang tua yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu banyak perjuangan Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita. Ia telah menderita, rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ia memiliki begitu banyak perjuangan, sehingga Ia tidak menginginkan anak-anaknya mundur dari perjuangannya, tetapi justru Ia menginginkan anaknya untuk terus berjuang dan berjuang untuk mencapai sebuah mahkota, yaitu mahkota yang mulia, yaitu mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada saat ini, dari Ibrani 10 ayat 32 sampai 38, ada 3 hal yang akan kita pedomani, atau ada 3 hal yang harus kita pegang erat untuk kita tetap berjuang di dalam mendapatkan mahkota kehidupan. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, kita harus mempertahankan iman kita. Yaitu yang pertama adalah hiduplah dengan iman. Yang kedua, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Dan yang ketiga, jangan kita mengundurkan diri. Marilah kita terus berjuang untuk mencapai kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.